Ini tai. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Tai memang tanpa harga diri, tapi tidak ada yang berani menginjak-injak tai. Bapak provokator kembali berulah. Bapak provokator ini mengajak para mahasiswa menagih janji presiden. Loh, janjinya sendiri waktu jadi gubernur Jakarta tidak terselesaikan, tapi memprovokasi mahasiswa untuk menagih janji presiden harus diselesaikan. Dulu program Anies DP Rumah 0% gagal, nggak ada yang nyalahin pemilihnya Anies. Jawa Tengah 10 tahun dipimpin Ganjar, jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Nggak ada yang nyalahin pemilihnya Ganjar. Cuman sekarang aja apa-apa menyalahkan pemilih 02. Mungkin ini kali ya guys ya, kemunduran demokrasi di negara kita ini. Bu, kau tengok tuh Bu, video-video Anies. Rekam jejaknya masih ada. Yang kau bilang akhlaknya yang bagus itu ya kan, berpelukan sama perempuan. Habis itu nanti kan ada kan penggemar Anies berpelukan sama perempuan muda. Hampir cipokan lagi Bu. Itu yang akhlaknya bagus. Wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka tidak pernah sekalipun kita lihat ya dia berpelukan sama perempuan, apalagi mau bercipok. Itu yang katanya akhlaknya bagus, yang imannya kuat. Justru nggak kuat iman lah Bu, makanya kan ada perempuan tangkap, ada perempuan tangkap. Lebih bagus jauh iman wakil presiden kita. Dia menghormati orang, menghormati perempuan, menghormati istrinya, tidak sembarang peluk-peluk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Abah yang beberapa hari lalu berceramah di depan para mahasiswa lagi teman-teman ya. Ya mungkin ini memang bagian dari safari politik ngedabrusnya selama Ramadan ini ya. Sekali lagi saya katakan safari politik ngedabrus selama Ramadan ya. Nah, terbaru dia nyinyirin pemerintah lagi terkait pengesahan RUU TNI teman-teman ya. Ya kalau tidak nyinyirin pemerintah mungkin Abah ini tidak akan punya tema ya yang bisa disampaikan kepada para mahasiswa ketika yang bersangkutan ini berceramah ke kampus-kampus gitu ya. Kenapa demikian? Karena berdasarkan ya data dan fakta ketika yang bersangkutan memimpin sholat beberapa waktu yang lalu, bacaan salatnya juga tidak tepat ya. Baik makhrajul huruf ya maupun tajwidnya ya sama sekali nggak tepat. Ini fakta beneran loh. Ya kan, makhrajul huruf dan tajwidnya kacau ya. Jadi nggak usah ngomongkan ilmu apa namanya itu sorof ya, ilmu nahwu ya kan, ilmu mantek ya, kemudian tafsir, aduh jauh udah. Makhrajul huruf dan tajwid ini saja Abah itu banyak salahnya. Itu menandakan bahwa walaupun dia diklaim oleh para pendukungnya adalah Imam Mahdi yang langsung ditendang oleh Tuhan dari surga, tapi pengetahuan agamanya ternyata sangat rendah sekali. Jadi ya mungkin di pikirannya Abah mending nyinyirin pemerintah sajalah ya kan, yang sudah merupakan keahliannya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini tai. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Tai memang tanpa harga diri, tapi tidak ada yang berani menginjak-injak tai. Tai mengajarkan kita keikhlasan yang hakiki. Ketika tai diminta pergi, tai tak berharap untuk kembali. Tai sering dianggap sebagai barang yang menjijikkan, padahal sebenarnya ya memang iya. Tapi ingat, mencintai belum lengkap jika tanpa tai. Karena ada tai dalam kata mencintai. Bapak provokator kembali berulah. Bapak provokator ini mengajak para mahasiswa menagih janji presiden. Loh,
janjinya sendiri waktu jadi gubernur Jakarta tidak terselesaikan, tapi memprovokasi mahasiswa untuk menagih janji presiden harus diselesaikan. Kok lupa berkaca gitu loh. Janji-janjinya di Jakarta pun banyak yang tidak terselesaikan. Ya, tapi menuntut janji orang lain. Sadar Pak. Hahaha. Ya, barusan kita menyaksikan dua video teman-teman ya, dan video yang kedua adalah videonya Mas Alif ya. Menurut teman-teman gimana dengan pendapatnya Mas Alif Setiawan barusannya? Iwan Setiawan apa Alif Setiawan gitu ya? Lupa saya ya, pokoknya Mas Setiawan lah. Nah, keren dah ya. Mas Setiawan barusan ya kan. Saya sependapat sih ya kalau Abah itu disebut sebagai bapak provokator Indonesia gitu ya. Karena ya negeri ini kan punya banyak pahlawan ya, pahlawan revolusi ya, sang proklamator, macem-macem lah gitu. Nah, kita kan masih belum memiliki tokoh dengan gelar yang secara resmi diberikan oleh negara kepada yang bersangkutan sebagai bapak provokator. Hahaha. Aduh, lanjut. Dulu program Anies DP Rumah 0% gagal, nggak ada yang nyalahin pemilihnya Anies. Jawa Tengah 10 tahun dipimpin Ganjar jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Nggak ada yang nyalahin pemilihnya Ganjar. Cuman sekarang aja apa-apa menyalahkan pemilih 02. Mungkin ini kali ya guys ya, kemunduran demokrasi di negara kita ini. Iya, betul ya, nggak ada yang nyalain pemilihnya Abah ya kan, ketika program-programnya Abah itu jong semua ya kan. Ketika Abah itu membuat program membuat sumur resapan ya dengan dalil bahwa hujan turun itu bukan untuk dialirkan ke laut tetapi dimasukkan ke dalam bumi. Begitu hujan deras, banjir datang, nggak ada tuh yang menyalahkan anak Abah. Yang disalahkan ya Abah ya kan, yang disalahkan adalah programnya yang memang tidak sesuai gitu loh. Karena ketinggian daratan di Jakarta itu lebih rendah daripada lautan dan jenis tanahnya adalah tanah aluvial yang memang sulit menyerap air, ya kan? Lah ngapain sekarang kok menyalah-nyalahkan pemilih 02? Nggak bakal menyesal lah. Saya sebagai salah satu pemilih 02 yang sama sekali nggak menyesal, ya kan? Iyalah ya, lanjut. Imannya yang diperkuat kayak gitu kan. Ya lain kali kalau milih yang bener. Ada Abah Manis. Ya, Abah Manis ini sekarang ini lagi menjadi ustadz. Dia berkeliling dari masjid ke masjid, ya kan, memberikan ceramah politik. Tapi sayangnya ceramah politiknya ya kan selalunya ceramah politik sindir menyindir. Biasalah kalau Abah ya kan, si munafik. Ibu ini bertanya kepada Abah, dia bilang wakil presiden kita itu kenapa nggak akhlaknya, imannya diperkuat. Terus kata dia semakin kesini semakin sangat menurun. Jadi saya sangat kecewa sama pemerintahan sekarang. Berita semua sangat buruk. Wakil presiden kita itu juga sudah mempromosikan ke sekolah untuk merawat diri, kecantikan, ya kan? Terus kata dia kenapa nggak agama? Anies jawab, lain kali kalau milih yang bener. Kalau menyesal ya sudah, menyesal toh. Anies macam dia aja yang benar di Indonesia ini. Nis kalau kau benar, ya menang kau. Tuhan pun tahu kau siapa. Makanya kalah kau di Pilpres kemarin. Karena kau orang munafik. Perasaan kau punya akhlak lebih bagus daripada Gibran. Kalau kita mau nengok, ya, Bu, kau tengok tuh Bu video-video Anies, rekam jejaknya masih ada. Yang kau bilang akhlaknya yang bagus itu ya kan, berpelukan sama perempuan. Habis itu nanti kan ada kan penggemar Anies berpelukan sama perempuan muda, hampir cipokan lagi Bu. Itu yang akhlaknya bagus. Wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka tidak pernah sekalipun kita lihat ya dia berpelukan sama perempuan, apalagi mau bercipok. Itu yang katanya akhlaknya bagus, yang imannya kuat. Justru nggak kuat iman lah Bu, makanya kan ada perempuan tangkap. Lebih bagus jauh iman wakil presiden kita. Dia menghormati orang, menghormati perempuan, menghormati istrinya, tidak sembarang peluk-peluk perempuan.
Kadang-kadang nggak ngaca kau nih, seolah-olah akhlak kau kan, iman kau ya kan lebih tinggi daripada wakil presiden, padahal jauh lebih rendah. Buat kau lagi Bu, ya kau bilang kan semakin kesini semakin sangat menurun, jadi saya sangat kecewa sama pemerintahan sekarang. Itu kau nengoknya dari sudut pandang yang mana? Dari sudut pandang kau nggak suka sama pemerintahan Prabowo Gibran karena kau mencintai Anies. Kau bilang semua berita semua sangat buruk. Ya buruk lah. Orang anak buah Anies semua demo terus. Buat keributan di negara Indonesia ini. Terus kau bilang wakil presiden kita juga sudah mempromosikan ke sekolah untuk merawat diri. Kecantikan. Bu, yang dikasih wakil presiden itu skincare. Untuk menjaga kesehatan kulit. Kalau yang dikasih wakil presiden itu ya ke anak SMA itu makeup, baru kau komplain. Kayak lipstick dikasihnya, ya kan habis itu eyeshadow, baru komplain kau. Kalau skincare itu untuk menjaga kesehatan kulit, ya nggak apa-apa lah. Biar anak-anak sekolah tuh tahu dia menjaga kulitnya, biar dirawatnya kulitnya, biar kinclong. Dikit-dikit yang dibawa wakil presiden, habis itu nyindir pula Anies. Lain kali kalau milih yang benar. Udah benar kali lah itu Nis. Ya untung aku gak milih kau. Kalau enggak menyesal aku seumur hidup. Orang munafik kayak kau. Bentar jadi Imam Mahdi, bentar jadi Ustadz. Masuk nanti ke sini, jadi ini, masuk ke sana, jadi apa? Munafik. Lagian Bu, ya. Kalau seandainya kau meminta ya kan, kenapa enggak diperkuat akhlak dan iman? Bu, kita ini di Indonesia ini ada Menteri Agama. Di sekolah ada pelajaran agama. Di rumah tugas kau lah ya untuk memberi contoh akhlak dan budi pekerti kepada anak-anak kau, menanamkan iman yang kuat kepada anak-anak kau. Jangan jadi orang munafik. Aneh aja, seolah-olah kalian pikir Anies nih kan akhlaknya lebih bagus, imannya kuat. Orang kalau akhlaknya bagus, imannya kuat, nggak berpeluk-pelukan sama perempuan, ya nggak Bu? Kayak mau becipok. Ya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana. Kalau kau bener, bah, ya kan, kau pasti menang lah. Masyarakat Indonesia itu nggak bodoh ya. Walaupun masyarakat Indonesia mungkin banyak yang miskin dan menerima bansos. Ferguso, ketika di bilik suara itu nggak ngerti, ya kan, yang memberi bansos itu apakah yang diberi bansos ini memilih dirinya ataukah orang lain. Kalau memang Abah ini dianggap benar seperti yang disampaikan oleh Ibu Yohana barusan, Abah udah pasti menang lah, ya kan. Loh, tapi kan Abah pernah menang menjadi gubernur Jakarta. Jangan kau samakan masyarakat Jakarta dengan Indonesia Raya, ya kan. Jakarta memang ibu kota Indonesia saat ini, tetapi masyarakat Jakarta bukan representasi dari masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Enggak, ya kan. Abah memang pendukungnya banyak di Jakarta, tapi di luar Jakarta jong ya, nol besar. Lanjut. Bicara tentang pidato politik Anies Baswedan yang disampaikan dalam seminar di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hari Jumat tanggal 21 Maret. Dalam pidato politiknya, Anies Baswedan itu angkat bicara terkait dengan kekisruhan yang terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang beberapa hari yang lalu juga sudah disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Persisnya Anies itu mengkritik dalam banyak hal. Misalnya Anies mengatakan bahwa mestinya pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu dilaksanakan secara terbuka, karena hal-hal yang sifatnya transparan, hal-hal yang sifatnya terbuka, ini kan untuk mengakomodasi bagaimana partisipasi dan pikiran-pikiran masyarakat yang berkembang, itu bisa diakomodasi dan bisa diadaptasi. Justru sebaliknya, kalau rapatnya itu dilakukan secara tertutup, tidak boleh diliput oleh siapapun dan tidak bisa melibatkan pihak manapun di luar DPR misalnya, justru akan menimbulkan kegaduhan dan mungkin akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Makanya tidak mengherankan kalau begitu banyak sebenarnya protes yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis, gerakan civil society, aliansi masyarakat sipil, kelompok-kelompok pro-demokrasi. Salah satu yang diprotes adalah karena pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini dilaksanakan secara tertutup, jadi political engagement, partisipasi politik masyarakat secara luas seakan-akan tidak pernah terjadi. Apalagi misalnya proses pembahasannya itu kan dilakukan secara terburu-buru
dan tergesa-gesa. Dalam pidato politiknya itu, Anies juga mengingatkan sesuatu yang tergesa-gesa itu bisa menimbulkan kegaduhan dan polemik di kemudian hari. Dan bahkan Anies mencontohkan bagaimana misalnya undang-undang yang dilakukan secara singkat, terburu-buru dan tergesa-gesa menimbulkan kegaduhan per hari ini tidak pernah selesai, seperti misalnya IKN ataupun Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menimbulkan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Bahkan diuji materikan di Mahkamah Konstitusi, hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dinilai cacat secara formil dan dinilai inkonstitusional. Ini tentu menjadi catatan-catatan yang menurut saya cukup serius. Maka tidak mengherankan setelah RUU TNI itu disahkan oleh DPR, Komisi 1 dan diparipurnakan, sehari setelahnya ada sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang TNI yang baru disahkan itu. Ini kan mengindikasikan bahwa proses apapun di DPR yang dilakukan secara terburu-buru, apapun yang kemudian dilakukan secara tergesa-gesa, sangat riskan itu akan diuji materikan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi misalnya begitu banyak persoalan-persoalan politik yang ada di Indonesia diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan itu berdampak secara signifikan. Misalnya soal ambang batas presiden, itu kan sudah dihilangkan. Itu tentu tidak terlepas dari perjuangan dari kelompok aktivis dan civil society. Bagaimana mereka mencari keadilan. Itu adalah salah satu poin yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan pernyataan politiknya dalam seminar yang dilakukan di UII Jogja. Menurut saya ini menarik untuk dibahas. Saya kira Anies itu menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang sebenarnya terkonfirmasi juga memberikan feedback, memberikan masukan yang cukup konstruktif. Meski pada saat yang bersamaan Anies sebenarnya mengatakan bahwa terkait dengan revisi undang-undang seperti revisi undang-undang TNI ini sangat sah dan layak untuk dilakukan perubahan. Tentu untuk memperkuat posisi TNI ya. Di tengah demokrasi yang sedang berkembang tentu ada adaptasi-adaptasi yang selalu berkembang. Tapi sekali lagi, setiap proses apapun yang dilakukan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, tidak bertabrakan dengan aturan main yang kondusif bagi perkembangan demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi pada saat yang bersamaan kalau kita mau jujur sebenarnya per hari ini draft final yang terkait dengan pengesahan Undang-Undang TNI ini kan tidak bisa diakses oleh siapapun. Meski ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR bahwa sebenarnya yang dibahas dalam revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan itu hanya 3 pasal dan sudah terkonfirmasi. Tapi sekali lagi ketika publik tidak bisa mengakses bagaimana draft final dari hasil revisi Undang-Undang TNI ini juga tentu menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang sampai hari ini tidak berkesudahan. Jadi itulah poin-poin yang menurut saya coba untuk sampaikan ya, yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam sebuah seminar di UII. Kenapa saya selalu mengutip Anies Baswedan? Ya karena memang Anies Baswedan ini sudah menjadi tokoh politik, followernya banyak, dan suka tidak suka, sekalipun Anies itu bukan siapa-siapa, saya kira begitu banyak pendukung-pendukung loyal Anies yang sebenarnya juga dalam posisi menjadi kritis dan memberikan feedback yang berimbang, tentu untuk memperbaiki bagaimana diskursus politik dan kualitas demokrasi di masa-masa yang akan datang. Saya juga akan sering mengutip tokoh-tokoh penting di negara-negara kita, tokoh politik, tokoh sosial, tokoh ekonomi, yang penting sepanjang memberikan masukan-masukan yang konstruktif, membangun demokrasi yang sehat, pastinya ini menjadi penting untuk menjadi bahan diskusi dan perdebatan-perdebatan tentu untuk bagaimana kita menciptakan satu alur diskusi yang kemudian saling padu dan tentu saja sama-sama untuk kepentingan membangun bangsa dan negara. Tapi inilah Indonesia. Apapun yang disampaikan oleh elit-elit yang kemudian berseberangan dengan pemerintah, apalagi Anies Baswedan yang bicara, pasti menimbulkan resistensi, terutama menimbulkan pro dan kontra. Pihak-pihak yang pro sebenarnya mengamini apa yang disampaikan oleh Anies, terutama kelompok-kelompok kritis, civil society, dan pegiat demokrasi. Apa yang disampaikan oleh Anies itu adalah bagian dari penegasan tuntutan-tuntutan dari aliansi masyarakat sipil, karena memang mereka itu mengkritik bagaimana proses pembahasan yang terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu tidak melibatkan pihak manapun selain DPR. Pernyataan resmi YLBHI ataupun pernyataan resmi aliansi masyarakat sipil
Mereka mengkritik salah satu poinnya adalah karena pembahasannya itu dilakukan secara tergesa-gesa, tertutup, dan bahkan media sekalipun tidak bisa meliput saat itu. Apalagi misalnya pembahasannya itu dilakukan di hotel berbintang, hotel mewah, yang bertentangan dengan semangat efisiensi yang digambar. Ya, inilah sebetulnya yang perlu kita kritik bareng-bareng teman-teman ya. Kalau mau berpidato politik, ya buatlah forum politik begitu ya. Mungkin forum ke kampus, tetapi temanya mencerdaskan mahasiswa agar melek politik lah, apalah, beginilah, begitulah, ya kan. Mungkin masyarakat Indonesia akan bisa menerima ketika apa yang disampaikan oleh Aba itu melipir-melipir, nyerempet-nyerempet tentang kebijakan pemerintah ya, tentang RUU TNI misalnya. Tapi kalau misalnya Aba ini safari ke kampus-kampus ya kan, apalagi tempat ceramahnya adalah masjid ya, tetapi agendanya adalah safari politik, tema-tema yang disampaikan adalah tema-tema politik yang bersifat provokatif. Nah, ini wajar jika masyarakat Indonesia itu berspeak up ya kan. Iya, jadi nggak pantas lah ya kan, udahlah Bah ya kan, mencalonkan diri sebagai presiden gagal ya kan, udahlah terima ya, move on. Kalau ingin jadi presiden nyalon lagi nanti 2029, jangan Anda mencaci maki, menyindir dengan cara seperti ini. Semakin habis elektabilitas Anda di mata masyarakat nanti. Percaya omongan saya ya. Lanjut. Jadi Kamis malam 20 Maret 2025, revisi Undang-Undang TNI disahkan oleh seluruh fraksi dan anggota DPR RI. Nah, Puan Maharani berujar bahwa revisi Undang-Undang TNI itu tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia, dan memenuhi hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Nah, mudah-mudahan Mbak Puan mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, headline Kompas berjudul pengesahan RUU TNI lemahkan supremasi sipil. Sedangkan headline Jawa Pos berbunyi baru disahkan parlemen, rencana undang-undang TNI langsung digugat. Sesungguhnya dengan disahkannya revisi undang-undang TNI itu oleh DPR RI kita telah terjadi democratic backsliding atau democratic regressing, yakni kemerosotan demokrasi Indonesia makin menukik ke bawah. Demokrasi kita sudah rapuh, makin rapuh lagi, dan menambah kegelapan Indonesia yang sudah cukup gelap. Demo besar mahasiswa yang menuntut revisi UU TNI supaya dibatalkan terjadi di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, sikap Pak SBY, Presiden 2 periode yang kebetulan juga Jenderal Bintang 4, sudah cukup jelas. Pak SBY menegaskan di kediamannya di Cikeas pada 23 Februari tahun ini bahwa Pak SBY pernah menjadi Ketua Reformasi ABRI dan mengatakan TNI aktif tabu memasuki dunia politik atau politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, kata Pak SBY, pada saat Reformasi ABRI yang Pak SBY menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI itu. Nah, kesempatan lain, Pak SBY menegaskan TNI yang masuk ke ranah sipil harus keluar dari dinas militer dan menjadi orang sipil sepenuhnya. Saya pikir pendapat Pak SBY ini sangat bijak dan realistis, karena ibarat sebuah partai TNI adalah matchless, tidak ada tandingannya. Jadi TNI punya senjata, punya personil yang andal karena gemblengan militer, punya semangat esprit de corps yang sangat solid, memiliki kemampuan operasi teritorial yang wow, punya dinas intelijen, dan seterusnya. Jadi TNI hanya mengenal instruction, tidak mengenal deliberation, ya, musyawarah, tukar pikiran, debate, dan lain-lain tidak ada dalam kamus TNI kita itu.
Nah, saya ingin mengingatkan pada kita semua, anak-anak bangsa, bahwa kekuasaan itu sesuatu yang memang misterius. Bagi kebanyakan orang yang tidak bersinggungan dengan kekuasaan, mereka menganggap kekuasaan sebagai hal yang lumrah sejak zaman dahulu kala. Siapapun yang punya kekuasaan tidak pernah puas. Titik. Ya, itu pendapat umum. Ya. Tidak ada yang aneh kalau kita melihat atau mendengarkan sebagian besar penguasa tidak pernah puas dengan kekuasaan yang sudah dimilikinya. Contohnya tentu Mulyono. 2 tahun sebelum jadwal lengsernya pada bulan Oktober 2024, dia berulah, bermanuver, berbohong, menutupi ambisinya dengan berbagai cara ingin menambah 1 periode lagi jabatan kepresidenan. Sampai sekarang pun tanpa rasa malu terus saja main presiden-presidenan, dan akhir-akhir ini cenderung agak putus asa, saya kira, karena grip atau cengkeramannya pada politik Indonesia makin kendor. Nah, manusia Mulyono ini memang ajaib. Dia seperti tidak percaya pada sunatullah. Saya khawatir Mulyono mungkin yakin bahwa dia akan hidup 100 tahun, bahkan mungkin lebih. Ya. Padahal kita ini umat Nabi Muhammad SAW, itu begitu kita melampaui usia beliau, sesungguhnya kita sangat sadar kapan saja, anytime, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa akan mutlak pasti menyambangi kita. Nah, persisnya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa, hanya Allah SWT yang tahu persis. Nah, Pak Harto yang telah membawa Indonesia ke tahapan swasembada beras dan menjadikan Indonesia sebagai macan Asia pun harus lengser setelah 32 tahun berkuasa. Ini pelajaran buat kita semua loh, Mas Mulyono. Ya. Lupakan pikiran kotor Anda memaksakan pemuda ingusan Gibran jadi Presiden Indonesia, negara besar nomor 4 di dunia. Masa Gibran ingusan jadi presiden? Kan tidak mungkin. Ya. Kalau Gibran hanya bisa meniru bapaknya yang pandai menebar pesona dengan masuk keluar gorong-gorong, lantas lempar-lempar kaos atau bungkusan beras ke rakyat, dan rakyat diperlakukan seperti kucing atau anjing berebut bungkusan haram itu, pasti umur politik Gibran ya, mustahil, ya, tidak mungkin bisa lama. Ya. Dan akan dicaci maki rakyat sendiri, seperti sekarang Mulyono dicaci maki dan dituntut segera diadili. Nah, kebetulan majalah Psychology Today, ya, terbitan Mei 2019, mengulas watak koruptif manusia adalah paduan antara dishonesty dan fraud, yaitu perpaduan antara ketidakjujuran dan kepalsuan. Manusia, apalagi pemimpin yang kejangkitan 2 penyakit ini, akan dicengkeram oleh watak yang dinamakan covetous, greedy, grasping, and avaricious, unscrupulous, deceitful, and duplicitous, power hungry, and status seeking, and delinquent, criminal, and villainous, etc. etc. Ya. Jadi watak jahat ini terus berkembang menjadi megalomaniacal, dictatorial, autocratic, authoritarian, despotic, and tyrannical. Terjemahnya bahasa Indonesia mungkin tidak persis, jadi hanya kira-kira saja, yaitu penyakit loba, tamak, kejam, menipu, khianat, serakah, lapar kekuasaan, pengejar status, jabatan, kerasan dengan kejahatan, kriminal, cenderung bengis, dan lain sebagainya. Nah, setelah 150 hari lebih bangsa Indonesia punya presiden baru, Pak Prabowo Subianto, yang kita baca dan rasakan, bangsa Indonesia sangat was-was apakah Pak Prabowo dapat mulai menghembuskan angin segar dan membawa arah politik dan ekonomi yang menomorsatukan rakyat, kepentingan rakyat dinomorsatukan, atau masih bersikap segan dan hormat pada
para bandit atau maaf bajingan oligarki yang telah menjadi predator kekayaan bangsa Indonesia. Apapun yang telah terjadi, saudara-saudaraku, kita sama-sama tidak boleh berputus asa. Selalu ada jalan keluar yang logis dan realistis. Asalkan Mulyono diisolasi dulu di Solo. Mengapa? Supaya Pak Prabowo itu benar-benar punya self-confidence ya, untuk lepas dari guletan dan rangkulan Mulyono yang menjadi pemimpin terkorup nomor 3 di muka bumi berdasarkan temuan OCCRP yang bermarkas besar di Amsterdam. Nah, untuk itu semua ada satu masalah fundamental yang harus dijawab lebih dulu. Beranikah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo mengusut kejahatan para oligark semisal Aguan dan kawan-kawannya yang pasti bertumpuk-tumpuk kejahatannya. Selama puluhan tahun, apalagi 10 tahun periode kepemimpinan Mulyono, mereka dianak emaskan. Mereka telah menggarong kekayaan alam kita secara ugal-ugalan dan merasa lebih berkuasa daripada pemerintahan yang syah. Sampai detik ini pemerintahan Prabowo tidak bisa menemukan siapa pelaku kejahatan kolosal yang telah berani mengkapling-kapling laut di utara Tangerang dan Banten. Malah 2 kali saya lihat di TV itu, Aguan dan konco-konconya diterima di Istana Presiden. Diterima oleh Pak Prabowo. Ini why? Jadi mengapa? Wah, kalau saya teruskan bisa-bisa adrenalin saya memuncak ya. Jadi saya cuma ingin menanyakan ya, apakah pemerintahan Pak Prabowo ini ya, itu berani nggak menyingkirkan kekuatan oligark, bandit-bandit atau maaf bajingan oligarki itu ya, yang memang selama ini telah menyetir pemerintahan pusat seenak mereka sendiri ya. Nah, kalau warisan Jokowi ini terus dilanjutkan oleh Prabowo, saya khawatir Indonesia makin gelap tanpa harapan. Kita sedang menuju otoritarisme perlahan-lahan tapi pasti. Jadi ya semoga ada perubahan yang lebih baik dan lebih menjanjikan. Kita tidak boleh patah semangat apalagi putus asa ya. Jadi tentu saja ada harapan ya. Cuma kuncinya satu, Pak Prabowo itu potong sama sekali ya, potong komplit ya, completely cut off ya, dari Presiden ke-7 Pak Mulyono itu ya. Kalau masih digubet, dipengaruhi terus dan lain-lain, lantas mau apa bangsa kita ini ya. Ya, jadi saya tidak berani mengatakan bahwa di bawah Pak Prabowo kemudian kita nggak berhasil, insya Allah tidak ya. Jadi Pak Prabowo in terms of leadership itu jauh lebih unggul, wawasannya lebih luas ya. Kemudian berbagai macam pengalaman telah dilalui ya. Jadi memang secara teoritis harusnya lebih berhasil ya, dari tukang pelipur yang memang pandai memainkan tebar pesona itu. Jadi saya kira begitu dulu, lebih kurang saya mohon maaf kalau ada yang benar datang dari Allah yang Maha Sempurna. Kalau ada yang salah tentu dari hambanya namanya Amir Rais yang serba lemah, serba kurang dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman ya. Barusan kita menyaksikan komentar yang disampaikan oleh Hadratus Syekh. Ya, Hadratus Syekh yarhamukallah. Guru besar ya, ustadz. Nah, kalau di Indonesia ustadz itu guru ngaji, tapi kalau di Timur Tengah ya di Arab ustadz itu gelarnya ya setara dengan profesor lah gitu ya. Ya Hadratus Syekh saja. Mbah Sangkuni.
Ngomong apa toh Mbak? 12 menit saya dengerin ya. Saya hampir sama dengan dengerin radio rusak loh Mbak. Mau saya skip itu kurang enak gitu Mbak ya. Nanti dianggapnya nggak menghargai Anda, ya kan? Dianggapnya itu yang muda kurang menghargai yang tua, ya kan? Nanti dianggapnya videonya dipotong-potong, di framing dan lain sebagainya. Tapi kalau disajikan semua 12 menit ngedabrus nggak jelas. Gini loh Mbak ya. Kenapa saya menganggap Anda ini ngedabrus nggak jelas gitu Mbak ya? Ya karena saya sudah tidak empati lagi ya, tidak empati dan juga tidak simpati kepada Anda, mengingat omongan Anda itu nggak ada yang bener loh Mbak. Anda janji mau engklek ya kan, udah 5 tahun lebih loh janji Anda. Mau engklek ke Jakarta, dari Jogja ke Jakarta PP, sampai sekarang nggak pernah dibuktikan gitu loh. Ya gimana orang mau mendengarkan omongan Anda yang lain toh Mbak? Waduh, waduh. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan yang Mas Setiawan yang menyebut bahwa Abah kembali memprovokasi Mahasewa agar menagih janji-janji presiden ya. Padahal selama dia menjadi gubernur Jakarta juga banyak sekali janji-janjinya yang tidak bisa direalisasikan. Tetapi memang seperti itulah tipikal manusia yang satu ini teman-teman ya. Jadi pantas menurut saya jika Mas Setiawan itu mengusulkan bahwa Abah ini mendapatkan gelar sebagai Bapak Provokator Indonesia. Hahaha. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Abah yang beberapa hari lalu ceramah di depan para mahasiswa ya. Ya, sekali lagi mungkin ini bagian dari safari politik ngedabrusnya selama Ramadan ini ya. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng dia nyinyirin pemerintah lagi terkait RUU TNI ya. Yang sudah menjadi undang-undang saat ini. Ya kalau tidak nyinyirin pemerintah mungkin Abah ini tidak punya tema untuk disampaikan kepada para mahasiswa. Karena seperti yang saya sampaikan pada saat opening ya, ketika Abah memimpin sholat ya, bacaannya ya ditinjau dari makhrajul huruf dan ilmu tajwidnya. Ini dasar loh ya. Makhrajul huruf dan tajwid ini dipelajari saat TK dan ya sekolah dasar paling bawah gitu loh. Itu bacaannya salah semua gitu loh. Jadi jangan ngomongkan yang lain-lain ya. Itu menandakan bahwa walaupun Abah ini di mata para pendukungnya adalah Imam Mahdi yang turun langsung dari surga ya kan, tapi sebetulnya ya kan pengetahuan agamanya sangat rendah ya. Jadi wajar jika Abah itu memilih nyinyirin pemerintah daripada menyampaikan ilmu agama walaupun itu ceramahnya dilakukan di dalam masjid gitu. Iya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.